Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai tafsir dan para penafsirnya. Berikut adalah nama anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Intania Hafni Yunia Izati, yang kedua Hanifatul Dwi Pratiwi, yang ketiga Rosita Puspinanti, yang keempat Muhammad Rinaldo Renat Saputra. Pengertian tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah penjelasan atau keterangan, seperti yang bisa dipahami dari Quran Surat Al-Furqan ayat 33. Ucapan yang telah ditafsirkan berarti ucapan yang tegas dan jelas. Tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan yang bersangkutan dengan Al-Quran dan isinya sebagai fungsi mubayyin atau pemberi penjelasan. Menjelaskan tentang arti dalam kandungan Al-Quran, khususnya menyangkut ayat-ayat yang tidak bisa dipahami dan samar artinya, kebutuhan umat Islam terhadap tafsir Al-Quran, sehingga makna-maknanya dapat dipahami secara penuh dan menyeluruh. Merupakan hal yang mendasar dalam rangka melaksanakan perintah Allah sesuai yang dikehendakinya. Dalam memahami menafsirkan Al-Quran diperlukan bukan hanya pengetahuan bahasa Arab, akan tetapi juga berbagai macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan Al-Quran dan isinya. Ilmu untuk memahami Al-Quran disebut dengan usul tafsir atau biasa dikenal dengan ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Terhadap tiga bentuk penafsiran, yaitu tafsir bil mazhur, at-tafsir bir ra'yi, dan tafsir isyari, dengan tempat metode yaitu ijmali, tahlili, muqarrin, dan maudhu'i. Sedangkan dari segi corak lebih beragam, ada yang bercorak sastra, bahasa, fikih, teologi, filsafat, tasawuf, ilmiah, dan corak sastra budaya kemasyarakatan. Perbedaan terjemah dan takwil. Dari segi istilah, tafsir berbeda dengan terjemah atau takwil. Jika tafsir bermakna menjelaskan maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran, baik dari sisi makna, kisah, hukum maupun hikmah, sehingga mudah dipahami oleh umat. Sedangkan terjemah adalah memindahkan makna sebuah lafaz dari bahasa tertentu ke dalam bahasa lain. Dengan kata lain, terjemah adalah memindahkan pembicaraan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain dengan mengungkapkan makna dari bahasa itu. Begitu juga dengan takwil. Takwil adalah memindahkan lafaz dari makna yang lahir kepada makna lain yang juga dipunyai lafaz tertentu, dan jika makna tersebut sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian, takwil mengembalikan sesuatu pada maksud yang sebenarnya, yakni menerangkan yang dimaksud dari ayat Al-Quran. Dari segi tujuan, antara tafsir dan takwil tidak memiliki perbedaan, yakni sama-sama berusaha untuk menjelaskan makna ayat Al-Quran. Namun demikian, bila ditinjau dari segi kerjanya atau jalan yang ditempuh, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Perbedaan itu dapat ditegaskan. Tafsir sifatnya lebih umum dari takwil. Tafsir menyangkut seluruh ayat, sedangkan takwil hanya berkenan dengan ayat-ayat yang mutasyabihat atau samar dan perlu penjelasan. Selain itu, tafsir menerangkan makna-makna ayat dengan pendekatan riwayat, sedangkan takwil dengan pendekatan dirayat. Tafsir menerangkan makna ayat yang terambil dari bentuk ibarat atau tersurat, sedangkan takwil dari tersirat atau isyarat-isyarat. Corak-corak tafsir Al-Quran dan Mufasir. Corak tafsir adalah ragam jenis kekasan suatu tafsir. Dalam pengertian lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Quran. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufasir menulis sebuah kitab tafsirnya sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya. Namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut. Sedangkan mufasir adalah orang yang menerangkan makna atau maksud kandungan Al-Quran.
Para ulama tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Quran, antara lain adalah 1. Corak sufi. Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Corak ini ada 2 macam. 1. Tasawuf teoritis. Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Penafsir berusaha maksimal untuk menemukan ayat Al-Quran tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari akhir yang dimaksudkan syarak, dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya. Karya-karya corak ini terdapat pada ayat-ayat Al-Quran secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhat Makkiyah dan Al-Fusuh. 2 adalah tasawuf praktis. Yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktikkan gaya hidup sengsara, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh dalam aliran ini menanamkan tafsir mereka dengan al-tafsir al-isyari, yaitu mentakwilkan ayat-ayat berbeda dengan arti dohirnya berdasarkan isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti dohir yang dimaksudkan. Di antara kitab tafsir tasawuf praktis ini adalah tafsir Al-Qur'anul Karim oleh Tusturi dan Haqaiq al-Tafsir oleh Al-Sulami. 2. Corak falsafi. Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengkompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama, serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara para ulama yang gigih menolak para filosof adalah Hujjah al-Islam, Imam Abu Hamid al-Ghazali, yang mengarang kitab Al-Isyarat dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolak filsafat adalah Imam Fakhr al-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka, kemudian diberi judul Mafatih Al-Ghaib. Kedua kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. Ulama yang membela pemikiran filsafat adalah Ibnu Rusyid, yang menulis pembelaannya terhadap filsafat dalam bukunya At-Tahafut sebagai sanggahan terhadap karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Tahafut Al-Falasilah. 3. Corak fikih atau hukum. Akibat perkembangannya ilmu fikih dan terbentuknya mazhab-mazhab fikih yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum, salah satu kitab tafsir fikih adalah kitab Ahkam Al-Quran karangan Al-Jassas. D. Corak sastra. Corak tafsir sastra adalah tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta akibat kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan tafsirnya Al-Kasyaf. Corak ilmi. Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak ilmi adalah kitab tafsir Al-Jawahir, karya Tantawi Jauhari. Corak Al-Adab Al-Ijtima. Tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya, tafsir bercorak Al-Adab Al-Ijtima ini termasuk tafsir Bi Al-Rayi.
Namun ada juga sebagian ulama yang mengkategorikannya sebagai tafsir campuran, karena presentasi atsar dan akad sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian ini adalah tafsir Al-Manar, buah pikiran Syekh Muhammad Abduh yang dibukukan oleh Muhammad Rashid Ridho.